Saudara-saudara sekalian, ada dua kebijakan yang diambil hari ini, dan dua-duanya sudah betul-betul, kalau yang pertama nanti mengenai revaluasi aset, saya kira akhir minggu ini, awal minggu depan akan keluar dia peraturannya, ya. Jadi tidak menunggu lama-lama. Untuk revaluasi aset, ya, sebetulnya banyak sekali perusahaan kita yang memang perlu itu. Cuma kenapa kok tidak melakukannya? Ya, karena memang merevaluasi aset itu bayar pajak. Nah, oleh karena itu kebijakan ini kemudian memberikan insentif keringanan pajak, ya. Dan dengan demikian, apabila mereka melakukan revaluasi aset, ya, bisa keseluruhan, bisa sebagian, bahkan bisa bagi perusahaan yang tadinya yang pembukuannya dalam US dollar, tadinya nggak boleh itu. Di dalam aturan perpajakan kita, ada perusahaan yang boleh pembukuannya dalam US dollar. Itu adalah perusahaan yang memang sebagian besar penerimaannya, misalnya bisnisnya dalam US dollar, dan dia minta izin ke Ditjen Pajak. Tapi biasanya tidak boleh, dahulu dia tidak boleh melakukan revaluasi. Sekarang kenapa? Atau apa alasannya boleh? Karena sebetulnya penurunan nilai asetnya sudah banyak yang terpengaruh oleh inflasi, bukan hanya oleh kurs, tapi ada juga yang oleh kurs, dan seterusnya. Nah, apabila mereka melakukan revaluasi, maka itu akan meningkatkan kapasitas mereka, ya, akan membuat mereka akan membuat kapasitas dan performa finansialnya jadi meningkat dalam jumlah yang signifikan, ya, untuk bahkan dia pada tahun-tahun berikutnya bisa membuat profit lebih besar dari kalau tidak ada revaluasi aset. Seperti apa ceritanya? Nanti mungkin Menteri Keuangan akan menceritakan. Kalau dilakukan revaluasi aset, jumlah asetnya meningkat. Katakan meningkatnya katakan 100% atau 200%. Bisa juga lebih. Itu berarti depresiasi dia ke depan makin besar. Jangan lupa, Anda yang pernah belajar akuntansi, depresiasi itu biaya yang tidak dikeluarkan rupiahnya. Kalau biayanya pengurang yang tidak dikeluarkan rupiahnya membesar, itu kemudian di dalam prosesnya ujungnya adalah dia sebenarnya profit dia naik gitu. Uang rupiah dia yang tidak hilang naik gitu. Profit dia menjadi meningkat dan seterusnya. Nah, pelaksanaan dari revaluasi ini sudah bisa dimulai sejak nanti keluar PMK-nya minggu depan ini. Apabila dilakukan sejak keluar sampai 31 Desember, itu fasilitas pajaknya lebih besar dibandingkan dengan kalau dilakukan pada semester berikutnya misalnya. Nanti Menteri Keuangan akan menjelaskan lebih lanjut mengenai itu, ya. Jadi itu adalah mengenai revaluasi aset. Yang kedua,
saudara sebetulnya sering dengar namanya di Singapura namanya REIT, Real Estate Investment Trust. Dan saudara-saudara juga pasti pernah dengar bahwa ada sejumlah perusahaan real estate di Indonesia yang memanfaatkan produk ini di Singapura, di negara lain. Ya, sebetulnya bukan hanya real estate, semua infrastruktur bisa. Ya, walaupun namanya dikaitkan dengan real estate. Bahasa di OJK-nya DIRE, DIRE, dana investasi real estate. Itu bahasa di sananya. Nah, ini juga ditunggu-tunggu dan diminta diharapkan oleh dunia usaha. Kenapa tidak dibuat dari dulu? Ya, dari dulu belum ada kesepahaman untuk membuat pengenaan pajaknya jangan berganda, jangan double gitu. Apa ceritanya double? Kira-kira begini, untuk menjalankan produk ini antara pemilik real estate dengan investor itu harus dibuat yang namanya perusahaan istilah Indonesianya apa ya, special purpose itu. Perusahaan yang sebetulnya dibuat bukan untuk melakukan kegiatan lain, hanya untuk menampung kegiatan ini saja. Nah, sekarang kalau dulu dia karena ada 2 langkah jadi double pajaknya, maka sekarang dilihat seperti di negara lain, kemudian dibuat oke, ini dianggap 1 langkah sehingga pajak bergandanya hilang. Ini adalah suatu upaya sekaligus untuk memperdalam pasar modal kapitalisasi dari pasar modal Indonesia. Karena dengan nanti masuknya ini jumlahnya seperti saya jelaskan, ini bisa jalan tol, bisa kompleks pelabuhan, bisa yang lain-lain. Saya kira demikian. Akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail oleh Pak Bambang, Menteri Keuangan dan oleh Ketua OJK. Terima kasih Pak Pram.